Perkenalkan, saya Rike Pujiana, guru matematika dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di SMA Negeri 1 Balikpapan. Tahun pelajaran 2022-2023, saya mendapatkan tugas mengajar di kelas 11 IPS. Pada saat awal pembelajaran tentunya saya belum mengetahui bagaimana profil siswa, kesiapan siswa, atau minat belajar siswa. Untuk itu saya melakukan pemetaan dengan mengadakan asesmen diagnostik, melakukan pengamatan atau observasi, atau dapat juga bertanya dengan guru yang mengajar mereka di kelas sebelumnya. Setelah saya memetakan ketiga hal tersebut, maka saya mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas yang saya ajar. Praktik baik ini saya beri judul Transcerita dalam pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK untuk mewujudkan merdeka belajar. Agar kalian dapat mengetahui sifat-sifat dari translasi dan nanti kalian akan membuat suatu soal cerita yang akan kalian buat sendiri secara mandiri sehingga kalian dapat mudah memahaminya. Sebelum kita belajar, Ibu akan bertanya siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Semoga hadir semua ya. Untuk lebih semangatnya, Ibu akan mengucapkan selamat pagi dan kalian menjawabnya pagi luar biasa. Siap ya? Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Setelah kegiatan pendahuluan yaitu menyapa anak-anak dan memberikan semangat kepada mereka, selanjutnya adalah memberikan apersepsi dan penjelasan tentang translasi atau pergeseran, di mana pada saat itu kita buka kembali memori mereka tentang materi ini yang memang telah diajarkan pada saat mereka duduk di bangku SMP. Selanjutnya, membentuk siswa dalam kelompok-kelompok belajar sesuai dengan profil belajar siswa, kelompok kinestetik, kelompok auditori, atau kelompok visual. Mereka bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mencari sumber belajar yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam kelompok yang telah dibentuk berdasarkan profil siswa masing-masing. Kemudian, siswa diarahkan membuat soal cerita secara mandiri yang akan disajikan dalam berbagai macam bentuk karya sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Pada kesempatan ini pun guru memberikan penguatan bila ada siswa yang kurang memahami. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada siswa yang lebih paham untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman dalam satu kelompok diskusinya. Kuda melangkah ke kiri 2 kali dan ke atas 1 kali sehingga jawabannya jelas ya, karena juga titik awal kuda itu 2,5 dan yang dituju adalah Dengan memanfaatkan TIK, guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Mereka dapat mengeksplor segala hal yang dapat mereka gunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di pagi hari yang cerah, Johnny mengantar Mark dan Jeno sekolah sebelum berangkat menuju kantor. Johnny menurunkan Jeno di SD Melati pada titik -5,-2. Terus dia nurunin Mark di SMP Mawar pada titik 3,-4. Setelah mengantar Mark dan Jeno sekolah, ternyata bensin mobil Bapak Johnny habis. Jadi Johnny berhenti di titik 5,3 untuk membeli bensin. Setelahnya, Johnny kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di kantor pada titik -2,5. Dia ngantar ke sekolahnya Mark, terus dia isi bensin, baru dia ke kantor. Ya, akhirnya induknya itu bertemu dengan anaknya. Terima kasih untuk kelompok Indah, ayo kita main di rumah Jahwa. Kamu tahu nggak sih Jahwa itu rumahnya di koordinat 4,2. Nah, kita lihat di sini 4,2 titiknya. Tapi aku mau ke toko telur dulu di warung di 7,6. Baru ke toko Mega Jaya dulu yang titiknya ada di 5,5. Habis itu kita ke rumah Jawa untuk lanjutin kerja kelompok. Berapa ya translasi dari titik-titik kita yang dilalui oleh kita itu semua?
Setelah melihat hasil karya siswa, ternyata banyak potensi yang tersembunyi yang dapat ditunjukkan oleh mereka melalui kreativitas dalam mendesain soal cerita dan menampilkannya dengan berbagai macam cara. Setelah mempelajari tentang translasi, Jadi mengenai materi hari ini, translasi adalah materi pergeseran dari titik awal ke titik akhir dengan titik translasi. Kalau kita mau menentukan titik bayangannya, kita bisa menjumlahkan titik awal dengan translasinya. Terima kasih untuk 11 IPS 3. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Carlos Kebun Saseinda dari kelas 11 IPS 3. Ya, Ibu akan bertanya bagaimana perasaan Karolus setelah belajar translasi dalam cerita. Saya merasa bertambah lebih baik, apalagi dengan metode pembelajaran yang Ibu terapkan. Dengan kami membuat soal sendiri itu sangat melatih kreativitas kami. Apalagi bagi beberapa orang mungkin mereka bisa saja menganggap hal ini seru karena mereka bisa memasukkan salah satu hobi mereka ke dalam soal-soal cerita. Ya, terima kasih Karolus. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi pada praktik baik selanjutnya.